what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan presentasikan tugas kewarganegaraan, yakni tugas dari Pak Tabah Al-Mukarrom. Terus langsung saja saya akan presentasikan tugas ini dengan tema Rule of Law dari kelompok 3. Baik, langsung saja dari saya yang pertama, yaitu pengertian Rule of Law. Pengertiannya, Rule of Law yaitu prinsip yang menegaskan bahwa semua orang, termasuk pemerintah, itu harus patuh pada hukum yang berlaku. Tujuannya itu adalah menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan demokratis, aman dan damai begitu. Nah, terus unsur-unsur utama yang ada di Rule of Law itu, yang pertama itu ada hukum di atas segalanya, maksudnya disamaratakan. Terus yang kedua itu semua orang itu sama di mata hukum, jadi tidak ada bedanya bagi masyarakat, baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat. Terus yang kedua itu ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia dengan adanya Rule of Law, yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat. Terus yang kedua itu mengurangi korupsi. Terus yang ketiga itu melindungi hak individu masyarakat. Nah, juga Rule of Law ini ada beberapa contoh. Salah satunya yaitu menciptakan undang-undang yang jelas bagi masyarakat. Terus yang kedua itu pengadilan di negara ini itu independen. Terus yang ketiga lembaga anti korupsi, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang tidak bisa saya sebutkan. Ya, jadi kesimpulannya Rule of Law itu bisa menjaga keseimbangan dan keadilan masyarakat. Baik, terima kasih. Saya akan serahkan materi berikutnya kepada teman saya, yakni Vito. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih waktunya dari Mas Takwim. Di sini saya akan membahas poin kedua, yakni isi yang terkandung di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berisi aturan-aturan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia mengandung beberapa hal pokok, yaitu yang pertama, pembukaan atau biasa disebut dengan preambul, mengandung dasar filosofis negara dan menjelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Yang kedua, batang tubuh. Di batang tubuh itu berisi pasal-pasal yang mengatur sistem pemerintahan negara seperti Presiden, DPR, DPD, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Dan juga ada hak dan kewajiban warga negara, yakni hak asasi manusia, kewajiban membela negara, dan hak pendidikan. Lalu ada hubungan antar lembaga negara seperti pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Isi pokok yang ketiga yaitu aturan peralihan dan aturan tambahan. Di sini adalah mengatur ketentuan-ketentuan sementara yang berlaku saat transisi penyelenggaraan negara. Dan isi pokok yang keempat adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejak reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, dari tahun 1999 sampai 2002 untuk menyempurnakan sistem pemerintahan dan menjawab kebutuhan zaman. Intinya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah pedoman utama bagi kehidupan bernegara di Indonesia yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pijakan moral bangsa. Sekian dari saya, dan akan saya
lanjutkan kepada teman saya yang ketiga, ini Mas Vicky. Saya ingin melanjutkan tentang keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan atau mengaplikasikan konsep rule of law. Konsep rule of law yaitu keadilan berdasarkan hukum dari Hans Kelsen dan John Rawls menjelaskan bahwa keberhasilan bangsa dapat diukur dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum yang terdapat dalamnya. Aspek hukum yaitu kemandirian yudikatif atau kebebasan dalam hakim. Yang kedua, aspek politik. Aspek politik yaitu satu, demokrasi dan berpartisipasi rakyat. Yang ketiga, aspek ekonomi, kemandirian ekonomi. Yang keempat, aspek sosial yaitu keadilan sosial dan kesetaraan. Dan adapun indikator keberhasilan bangsa Indonesia dalam menerapkan konsep rule of law yaitu yang pertama, indeks pembangunan manusia atau disingkat IPM. Yang kedua, indeks kebahagiaan atau happy index. Yang ketiga yaitu indeks keadilan sosial. Yang keempat, tingkat kepuasan rakyat Indonesia. Adapun ada beberapa atau contoh dari keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengaplikasikan konsep rule of law yaitu terbentuknya lembaga-lembaga hukum seperti KPK yang fungsinya atau ranahnya itu pemberantasan korupsi. Dan keberhasilan bangsa Indonesia dalam menjalankan konsep rule of law itu ada lagi, yaitu terlaksananya pemilu demokratis dan terselesaikannya permasalahan dalam jalur hukum atau peradilan peradilan. Dan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudara atau teman kami itu Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Akbar akan melanjutkan presentasi Baik, langsung saja. Mengapa negara Indonesia perlu menetapkan rule of law? Indonesia perlu menetapkan rule of law atau taat hukum karena beberapa alasan penting. Yang pertama, menjamin keadilan dan kesejahteraan. Yang nomor dua, mencegah tindak pidana dan korupsi. Yang nomor tiga, menciptakan kepastian hukum. Yang nomor empat, menjamin hak asasi manusia. Yang nomor lima, mendorong demokrasi. Mulai dari yang pertama, menjamin keadilan dan kesejahteraan. Dengan adanya rule of law, setiap individu dan kelompok di Indonesia dapat memperoleh perlakukan yang adil di hadapan hukum. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi, serta memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Selanjutnya yang nomor dua, mencegah tindak pidana dan korupsi. Penerapan rule of law yang tegas dapat membantu meminimalkan tindakan kriminal, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Hukum yang ditegakkan dengan konsisten akan membuat para pelaku kejahatan merasa ada konsekuensi atas tindakannya. Yang nomor tiga, menciptakan kepastian hukum. Rule of law memberikan kepastian hukum yang sangat penting bagi masyarakat dan investor.
Kepastian hukum ini mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, mempermudah transaksi bisnis, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang nomor 4, menjamin hak asasi manusia. Dengan menerapkan rule of law, Indonesia dapat memastikan bahwa hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Hal ini mencakup hak atas kebebasan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang nomor 5, mendorong demokrasi. Rule of law mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti pemisahan kekuasaan, partisipasi masyarakat, serta pemerintahan yang bertanggung jawab atas transparan. Ini menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan berbasis pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan individu. Dengan demikian, penerapan rule of law sangat penting untuk menciptakan negara yang aman, adil, demokratis, dan sejahtera.